Puji Tuhan, banyak orang mengenal seseorang dari nama dia. Kalau Bapak Ibu terkasih melihat sebuah produk di pasaran, katakan produk itu adalah bolam lampu. Ada lebih dari satu brand bolam lampu yang dijual di pasaran. Dan orang biasa memilih produk tersebut pasti melihat brand tersebut. Dan umumnya mereka sudah tahu kalau brand A seperti gimana, brand B seperti bagaimana. Jadi ketika mereka memutuskan untuk membeli sebuah produk dengan brand tersebut, mereka pasti sudah punya pengalaman dengan barang di brand tersebut. Nah, Bapak Ibu terkasih, orang juga sama. Ada banyak orang bernama Hendrik, tetapi orang mengenal Hendrik dengan perilaku yang A, B, dan C. Mereka tahu dari kehidupan sehari-hari. Katakan orang mengenal kita lewat hidup kita. Semasa hidup kita, apa yang kita perbuat dan kita lakukan. Nah, misalnya kalau ada orang semasa hidup dia suka meminjam uang dari rekan-rekan dia, teman-teman dia, dan sebagainya. Dan kemudian orang ini dikenal, dia ini suka meminjam tapi tidak mau mengembalikan uang tersebut. Nah, maka otomatis nama dia pasti akan jelek. Amsal pasal 22 ayat 1 dikatakan begini, nama baik lebih berharga daripada kekayaan besar. Dikasih orang lebih baik daripada perak dan emas. Di sini sudah sangat jelas firman Tuhan mengajarkan bahwa nama baik itu penting. Bahkan dilukiskan bahwa nama baik itu lebih berharga daripada kekayaan besar. Untuk membuat nama kita baik itu tidak mudah, Bapak Ibu terkasih. Ada banyak peristiwa, kejadian yang kadang menguji kita. Apakah kita akan mempertahankan nama kita tetap baik? Atau kita membiarkan saja. Beberapa orang hidup tidak bijak. Dengan hidup sembarangan, membuat keputusan-keputusan yang mengakibatkan namanya jelek. Mereka rela korupsi. Mereka rela membiarkan diri mereka punya nama rusak. Dengan korupsi, ditangkap KPK, ditangkap siapapun dan sebagainya, masuk ke penjara. Dan kemudian nama itu membekas. Bapak Ibu terkasih, saya mau bilang begini, bahwa tahu nggak Bapak Ibu terkasih, nama baik itu kalau dikatakan lebih berharga daripada kekayaan besar, itu memang benar. Tidak mudah sebab untuk menjaga nama kita tetap bersih. Saya kasih tahu pada Bapak Ibu terkasih, saya umpamakan hidup saya. Di dalam dunia pelayanan, kalau Anda punya nama sudah rusak, Anda mau coba-coba untuk masuk ke sebuah wilayah, apalagi wilayah itu bukan kota, desa. Semua orang sudah mengenal Anda. Katakan ada pendeta yang melakukan percabulan dan sebagainya. Dengan cepat, itu nama sudah tersebar kemana-mana. Dan besok dia mau datang kembali untuk pelayanan, itu sudah otomatis di blacklist. Bapak Ibu terkasih, saya selama bertahun-tahun ada di wilayah Kalimantan Barat. Boleh dikata dari ujung sampai ke ujung. Seluruh wilayah Kalimantan Barat, orang sudah mengenal nama saya. Dan mereka mengenal saya karena apa yang saya perbuat itu baik. Saya sering menolong orang, saya selalu melakukan kebaikan di sana. Saya selalu menggunakan kuasa Tuhan untuk menolong mereka. Dan mereka tahu nama saya, kalau Bapak Ibu sebut nama saya Evangelis Hendrik Reverty, mereka sudah kenal siapa saya. Mereka sudah tahu siapa saya. Nama saya itu di mata jemaat maupun gereja hamba Tuhan dan sebagainya. Nama saya baik di sana. Sebab apa yang saya lakukan di sana bertahun-tahun itu baik. Jadi jangan berpikir Anda akan bisa menemukan nama saya buruk. Dan kenapa saya berani percaya diri ngomong gitu? Karena setelah bertahun-tahun saya menjaga nama saya baik. Saya tidak pernah terlibat dengan namanya penipuan uang jemaat, minjam uang ke jemaat apalagi. Atau bahkan melakukan tindakan asusila dan sebagainya.
Dan saya mau bilang, nama itu membuat saya bisa lalu lalang kemana-mana dengan baik. Dan semua orang menerima saya. Gampang sekali Anda membuat sebuah noda hitam di nama Anda. Kemudian besok Anda kembali ke situ, Anda tidak akan diterima lagi oleh orang. Kenapa? Karena nama Anda sudah buruk. Bapak Ibu terkasih, gampang ya kita itu membuat nama kita seketika itu rusak. Dan besok tidak dipercaya sama orang. Dan beberapa orang tidak berpikir panjang. Ketika dia bekerja di perusahaan, dia melakukan sebuah korupsi. Dia menipu. Dia membuat perusahaan kerugian uang dan sebagainya. Habis itu, dia di PHK, dipecat. Nah, dia nggak berpikir bahwa nama dia sudah jelek. Nah, besok dia kemana-mana, dia akan di blacklist sama perusahaan-perusahaan yang lain. Nah, saya mau bilang juga, banyak juga orang tidak sadar sebagai pebisnis, pengusaha, dia membuat nama dia sendiri rusak dengan cara dia suka menunggak pembayaran kepada supplier. Nah, itu mengakibatkan nama dia dikenal di mana-mana, namanya rusak. Oleh sebab itu saya mau bilang Bapak Ibu terkasih, nama baik itu penting. Nama baik kita peroleh dari integritas kita, dari apa yang kita lakukan. Dan saya mau bilang, kalau pihak bank dulu ketemu dengan saya, mereka bisa mempercayakan saya untuk masalah pinjaman. Kenapa? Bahkan limit saya ditambah-tambah terus. Kenapa? Karena mereka tahu siapa saya. Mereka tahu nama saya baik. Nah, ketika Anda bermasalah dengan pihak bank, penunggakan pembayaran, cicilan atau apapun, nama Anda otomatis sudah jelek. Nah, Bapak Ibu terkasih, orang tidak tahu bahwa nama dia itu bisa menghantarkan dia untuk dipercaya ketika dia mau cari kerjaan. Bapak Ibu kan tahu, kemanapun orang melamar pekerjaan, pasti dicek sama HRD. Siapa dia, latar belakang dia, dan sebagainya. Tentunya itu berkaitan dengan nama baik. Kalau nama dia tidak baik, saya yakin dan percaya perusahaan tidak akan mau menerima. Apalagi dengar dia pernah berurusan dengan hukum, orang akan langsung blacklist dia. Nah, sebab itu saya percaya bahwa nama baik bisa menghantarkan orang untuk meraih berkat demi berkat, untuk meraih bisnis besar, kekayaan besar, bahkan hal-hal yang mungkin tidak dia bayangkan, yang besar, yang akan diterima. Sebab itu Bapak Ibu terkasih, firman Tuhan mengajarkan kepada kita, jaga nama Anda tetap baik. Jangan biarkan namamu dikotori, apalagi melakukan perbuatan-perbuatan melawan hukum. Firman Tuhan sudah mengingatkan kita, mari kita jaga nama kita tetap baik. Biar nama Tuhan Yesus Kristus diperbolehkan hidup kita. Haleluya, puji Tuhan. Amin.